Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Saya berharap tajuk kuliah saya pada kali ini indah akan merimaskan orang, indah akan menggelisahkan orang. Tajuk yang saya pilih kali ini berbunyi 3 sahabat bagi si mati. Biasanya kalau sahabat atau kawan itu ialah orang hidup sama hidup. Tetapi ini 3 sahabat atau 3 kawan atau 3 rakan bagi orang mati. Tujuan saya memilih tajuk ini supaya kita sama-sama mendapat pengajaran daripadanya. Saya dapat pengajaran, tuan-tuan dapat pengajaran. Kita harus ingat berapa banyak perkara yang kita tidak gemar mendengarnya, tetapi ia adalah nasihat atau pengajaran yang berguna. Berapa banyak perkara yang kita ini banci, tidak suka, tetapi ia adalah penawar yang hebat. Seperti ubat saja. Biasanya ubat tidak nyaman, tidak sedap, pahit, kalat, dan macam-macam. Tapi ia ubat. Nah, itulah ibaratnya. Begitulah dengan perkara mati. Semua naluri orang adalah memang indah suka. Semua naluri orang indah suka, benci, indah gemar kalau disebut mati, nyanta disebut-sebut. Tetapi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kafa bil mauti wa'idha. Memadailah mati itu sebagai penasihatnya Nabi. Memadailah mati itu sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai pembimbing, sebagai penyampai pengajaran. Apa dia? Mati. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu. Jadi kalau begitu hebat. Mati ini hebat. Ia memang hebat. Dan karena hebatnya itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wahai Ali, barang siapa berkata pada tiap-tiap hari 21 kali, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, niscaya tidak dia dihisab oleh Allah apa-apa yang dia telah diberi nikmat ketika di dunia. Semua nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihisab, akan ditanya. Banyak usin, dari mana dapat? Apa digunakan? Untuk apa? Di jalan mana? Banyak dia punya tanya.
Tetapinya Nabi, wahai Ali, ingat Ali, siapa yang berkata pada tiap-tiap hari 21 kali, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, nescaya tidak dia dihisab oleh Allah apa-apa yang dia diberi nikmat oleh Allah ketika di dunia. Hebat. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkatilah aku dalam matiku dan selepas matiku. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah dalam tazkirahnya, barang siapa membanyakkan menyebut mati, dimuliakan dia oleh Allah dengan 3 perkara. 1, segera dia dengan taubatnya. Allah Ta'ala memuliakan dia, segera dia bertaubat. Yang kedua, qanaah. Qanaah ini artinya jadilah dia orang yang berpada dengan apa yang datang daripada Allah. Itu qanaah. Kalau dapat 100, alhamdulillah, cukup. Dia tamak. Kalau dapat 50, alhamdulillah, dia tamak. Dia gelisah. Itu qanaah. Itu nikmat. Dan yang ketiga, jadilah dia orang yang gemar dan rajin beribadat. Macam mana indah rajin, macam mana indah gemar beribadat? Ia tahu kan mati. Ia ingat mati. Orang yang indah ingat mati saja, yang indah pedulikan ibadat. Itu logik. Sebab itu Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Tazkirah, barang siapa membanyakkan menyebut mati, dimuliakan dia oleh Allah 3 perkara. 1, segera dia bertaubat. 2, dia berpada apa yang diberi oleh Allah kepadanya. Dan 3, jadilah dia orang yang rajin dan gemar beribadat. Nikmat. Itu penghormatan yang diberi oleh orang yang selalu ingat kepada kematian. Sebaliknya, orang yang lupa menyebut mati atau tidak mau menyebut mati, orang ini akan disiksa dengan 3 perkara juga, nya Al-Qurtubi. 1, lambat ia bertaubat, main-main, buat dosa banyak-banyak pun tidak mau bertaubat, lambat. Barat mulut, barat hati untuk bertaubat. Padahal pintu taubat dibuka oleh Allah sepanjang masa, tidak mau masuk. Ini siksa, ini azab nih, bukan nikmat. Yang kedua, lawan qanaah tadi, tidak berpada, indah reda apa yang diterimanya daripada Allah, keluh kesah. Mengapa dia mencari sudah membanting tulang, indah juga dapat. Orang lain duduk-duduk saja usulnya, tapi rezeki mengalir ke dia. Mengapa nih ya? Apa sebab? Azab tuh sebetulnya, bukan nikmat. Siksa bagi orang yang mengalami perkara yang demikian. Dan yang ketiga,
segan atau malas dia melakukan ibadat. Jadi berasaskan inilah, makanya kita melihat bahwa ada relevannya tajuk yang saya pilih pada kali ini. Kedudukan masalah. Manusia adalah makhluk yang memang banyak lupa. Dan karena banyak lupa itu, banyak dia rugi. Oleh karena terlalu banyak lupa, banyak rugi. Kerugian pula bukan calang-calang, bukan alang-alang rugi, malah rugi besar. Rugi besar. Rugi akhiratnya terutama. Rasam orang lupa, ia adalah miskin kesadaran. Pandangannya indah jauh, sempit dan terbatas. Sebab itu kalau ia dikurniakan oleh Allah dengan kemewahan dan kekayaan, dia tidak pandai membalas kemurahan Allah itu. Dia tidak bersyukur, malah dia menyombong dengan berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Perasaannya bila sudah ia mewah, bila ia sudah kaya, bila ia sudah senang, dia mendabik dada, tengok Allah memuliakan saya. Ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Kalau Allah Ta'ala memberikan dia nikmat, dia dabik dada. Tengok, Allah telah memuliakan saya. Sebabnya, kalau Allah hendak memuliakan saya, mana dia memberi apa-apa? Begitu juga sebaliknya. Apabila dia diuji oleh Allah dengan kesempitan, maka inilah gambarannya sebagaimana firman Allah Ta'ala menceritakan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tafsirnya, dan sebaliknya apabila manusia itu diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan rezekinya, dia akan jadi tidak sabar serta merepek-repek dengan berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Perkara ini telah ditolak oleh Allah dengan kerasnya. Anggapan manusia yang semacam ini ditolak oleh Allah dengan kerasnya. Kalla, kalla. Bukan demikian manusia, ya Allah Ta'ala. Sebenarnya kata-kata kamu itu adalah salah. Artinya, bukan harta menjadi tanda penghormatan Allah terhadap seseorang. Manusia yang tidak boleh cakap, kalaulah Allah bukan memuliakan saya, masakan dia memberi saya kekayaan seperti ini. Tidak boleh cakap macam itu. Salah tu ya Allah Ta'ala. Tidak. Begitu juga orang fakir, orang miskin yang diuji dengan kemiskinan, dia tidak boleh cakap Allah telah menghinakan saya, karena kalau Allah mengasihi saya, sudah tentu dia tidak jadikan saya fakir, sudah tentu saya diberinya harta yang banyak. Tak boleh juga, salah. Ya Allah Ta'ala bukan itu. Harta bukan ukuran kasih sayang. Tetapi apa dia?
Apa yang jadi ukuran sebenarnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Tafsirnya, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah siapa yang lebih takwanya kepada Allah. Nah, itu ukuran di sana. Siapa yang lebih takwa, itu lebih mulia di sisi Allah. Dia kaya kah, dia miskin kah, tak kira. Tak ada kena mengena harta, usin, kekayaan dengan pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya hanya ujian belaka. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, dan orang miskin juga diuji dengan kemiskinannya. Kalau dia sabar, kalau orang kaya bersyukur, dia berjaya. Kalau orang miskin sabar, dia berjaya. Ujian saja. Tetapi ukuran kemuliaan dan kehinaan seseorang itu terletak pada takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam melukiskan masalah ini dengan lukisan yang cukup cantik, yang cukup mempesona, yang cukup menakjubkan kita, serta menyadarkan sekaligus. Baginda bersabda, "Inna ibna Adam idza mata kana lahu thalathatu asdiqa, amma as-sadiqul awwal fala yughadiru darahu, was-sadiqul thani yamshi ila babil qabri thumma yarji'u, was-sadiqul thalith huwa alladhi yadkhulu ma'ahu qabrahu." Maksudnya lebih kurang, sesungguhnya anak Adam itu apabila dia mati, meninggal dunia, baginya ada 3 orang sahabat atau kawan. Sini kita masuk, baru kita sampai kepada tajuk. Sesungguhnya anak Adam itunya Nabi, apabila dia meninggal dunia, baginya ada 3 orang sahabat atau kawan. Kawan yang pertama, kawan ini tidak akan bergerak dari rumahnya, duduk tahan-tahan. Itu kawan yang pertama. Kawan yang kedua, kawan ini akan berjalan bersama-sama dengan si mati sehingga ke pintu kubur sahaja. Kemudian dia balik semula. Itu kawan kedua. Dan kawan yang ketiga, kawan ini akan masuk bersama-sama dengan si mati ke kuburnya. Masing-masing berperangai aneh 3 orang kawan ini. Satu tidak mau bergerak-gerak, duduk saja, tidak mau bergerak. Yang kedua bergerak juga, ikut si mati, tapi hanya ke pintu kubur. Lepas satu mulai ya. Dan yang ketiga, Hani akan masuk bersama-sama dengan si mati ke kuburnya. Kedengarannya sangat aneh perkabaran ini. Ya, memang ia aneh. Siapa dia kawan pertama si mati? Yang indah mau bergerak-gerakan ini, siapa dia? Dia ialah hartanya. Hartanya. Selepas kematian anak Adam,
harta itu akan berkata, selamat jalan kawan, maaf aku tidak dapat bersama-sama denganmu, pergilah saudara, pergilah saudari seorang diri. Berkata si mati, tidakkah engkau dapat menyertaiku? Ditawarnya lagi, kesian. Menjawab harta, tidak mungkin, karena aku sekarang bukan lagi milikmu. Aku sudah pun berpindah milik kepada warismu, kepada orang lain. Senang, logiknya senang, benar juga. Ia bukan lagi jadi milik si mati. Si mati tidak ada kuasa lagi terhadapnya. Pemilikan sudah berpindah ke tangan lain. Jadi bagaimana dia nak ikut sama? Betul? Si mati menawar lagi. Bolehkah aku membawamu barang sedikit saja pun? Jadilah. Untuk kegunaanku di dalam kubur, boleh? Menjawab harta, tidak. Manfaat harta sudah tidak ada lagi di dalam kubur. Betul kan ini? Manfaat harta sudah tidak ada lagi di dalam kubur. Coba kita perhatikan pakaian si mati. Pakaianmu wahai si mati, kafan. Kafan itu pakaian si mati. Adakah terdapat di sana sebarang poket atau kocek? Tidak ada. Sebab poket, kocek tidak perlu lagi. Fungsi poket, fungsi kocek ialah untuk menaruh uang, tetapi ia tidak perlu lagi. Karena uang sudah tidak ada lagi gunanya di dalam kubur. Jelas atau tidak? Jelas. Ini dia harta, saudara. Ini dia harta. Selaku sahabat atau rakan pertama si mati, ia tidak akan bergerak bersama-sama dengan si mati ke kubur. Ia tidak akan bergerak walau seinci. Paling-paling ia hanya akan mengucapkan selamat jalan kawan, selamat jalan. Namun untuk mengiringkan ke kubur tidak sekali. Apatah lagi untuk sama-sama masuk kubur, jauh sekali. Begitu keadaan kawan pertama si mati, yaitu harta. Sekarang mari kita lihat pula kawan kedua. Kawan kedua ini mungkin ramai. Mereka ini akan pergi bersama-sama dengan si mati ke kubur, tetapi cuma setakat pintu kubur saja. Kemudian dia akan balik pulang semula ke rumah masing-masing, meninggalkan si mati seorang diri. Allah berfirman, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan demi sesungguhnya kamu tetap datang kepada kami dengan bersendirian, sebagaimana kami jadikan kamu pada mulanya. Seorang dirilah. Jadi begitulah juga dengan kawan yang kedua ini. Kawan yang kedua, siapa saja boleh jadi kawan kedua, yang terdiri daripada keluarga,
sanak saudara, kawan tolan, sahabat handai, itu semua jadi kawan yang kedua. Mereka ini akan sama-sama ke kubur, mengiringkan si mati. Tetapi cuma setakat menghantarnya sahaja. Namun masih bagus juga tuh, karena ganjaran pahalanya besar menghantar mayat ke kubur. Tetapi cuma setakat di pintu kubur saja, tidak lebih dari itu. Lepas itu mereka pulang, meninggalkan mayat seorang diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kawan kedua ini, kawan kedua kepada si mati ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar mereka untuk mereka itu dapat menyumbang juga, walaupun anda sama-sama masuk ke dalam kubur. Nabi mengajar juga supaya dapat menyumbang kepada si mati, karena kasihan si mati. Sebentar lagi dia akan ditinggalkan oleh kawan-kawan ini. Maka sebelum meninggalkannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mahu supaya kita kawan-kawannya ini, orang yang masih hidup kawan-kawannya ini, dapat menyumbang dua perkara. Selepas si mati dikebumikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh sahabat-sahabat baginda dengan bersabda, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'alu." Maksudnya, wahai sahabat-sahabatku, sama jugalah suruhan ini untuk semua orang Islam, bukan sahabat-sahabat Nabi saja. Pohonkanlah keampunan untuk saudara kamu ini, yakni si mati, dan mintalah untuknya ketetapan supaya dia tidak takut dan malah dia akan berkeadaan tenang menghadapi ujian kubur. Sesungguhnya Nabi, dia sekarang sedang disoal. Jadi kamu perlu menyumbang. Pohonkan keampunan untuknya dan pohonkan ketetapan, ketenangan, keberanian untuk menghadapi ujian kubur. Ini rahsia talqin. Si mati sedang menunggu sumbangan saudara selepas dia dikebumikan. Dia menunggu doa saudara. Dia tidak berhajat yang lain-lain lebih daripada doa. Hanya doa dan doa saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi panduan, cuma doa saja. Doa dalam dua perkara saja. Itu pun tidak banyak. Dua perkara saja Nabi. Satu, doa memohonkan keampunan bagi si mati. Dan dua, doa memohonkan ketetapan, ketenangan, keberanian untuk si mati. Itu saja. Bagaimanakah lafaznya doa itu, wahai Rasulullah? Lafaznya ringan saja dan ringkas saja berbunyi, Allahumma ighfir lahu wa thabbithu 'inda su'al. Boleh dihafal nih. Allahumma ighfir lahu wa thabbithu 'inda su'al. Artinya, ya Allah, Engkau ampunkanlah dia dan tetapkanlah dia juga ketika menjalani soalan. Itu saja. Itu saja ringkas.
namun ia adalah lebih berarti dari segala-galanya kepada si mati. Sebaris ungkapan saja, ringan diucapkan, namun bagi si mati ia lebih berarti, lebih berharga dari segala-galanya, dari segala isi dunia di dalamnya. Tahukah kita saudara, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu, ma min mu'minin yazuru qabra akhihi wa huwa yaqra'uhu salam illa radda alaihi salam wasta'nasa bihi hatta yaqum. Tiada dari seorang mukmin menziarahi kubur saudaranya dan dia memberi salam kepada si mati, melainkan si mati itu menjawab salamnya serta bermesra dengannya, sehingga orang yang ziarah ini bangun meninggalkan kubur. Bersabda lagi baginda sallallahu alaihi wasallam, al-mayyitu kal-ghariqi yantadhiru da'watan min akhihi aw sadiqihi fa idza balaghathu kanat khairan lahu minad dunya wa ma fiha. Si mati itu adalah umpama orang karam, umpama orang karam di laut. Dia menunggu doa daripada saudaranya atau kawannya. Maka apabila telah berlaku atau sampai doa itu kepadanya, adalah itu lebih baik baginya dari dunia dan segala isi di dalamnya. Allah, Allah. Ini baru doa saudara, baru doa kawan. Betapa kalau doa anak. Yang diberitahu oleh Nabi ini baru doa kawan, doa saudara. Betapa kalau doa anak, anak. Wahai anak-anak, kamu itu ada pangkat tersendiri, nisbah kepada ibu bapa kamu. Lebih-lebih kalau kamu ada cap saleh, ada cap saleh, maka doa kamu itu untuk ibu bapa kamu itu adalah amat tajam sekali, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan dihampakannya. Nah, mengapa tidak direbut peluang ini untuk kebaikan ibu bapa? Ibu bapa orang berjasa, apapun kedudukan mereka adalah orang berjasa, paling berjasa. Jadi mengapa tidak direbut peluang ini untuk mendoakan mereka? Untuk kesejahteraan dan kesenangan mereka di alam barzakh. Mengapa dibiar sepi kubur-kubur mereka sepanjang masa? Mengapa mesti tunggu bulan Ramadan atau Syawal saja baru menjenguk ibu bapa? Mengapa? Sekali dalam setahun, Allah. Tahukah kamu anak-anak, mereka menunggu ziarah kamu, mereka menunggu doa kamu, mereka menunggu sedekah kamu. Tahukah kamu, kalau kamu pergi ke kuburan,
dan melafazkan kalimat la ilaha illallah saja, sekalian penghuni kubur itu akan membalas ucapan kita dengan berkata, wallahi law alimta fadlaha ma ghaffalta anha. Demi Allah, orang mati, kalaulah kamu tahu kelebihan kalimat la ilaha illallah yang kamu ucapkan ini, wahai orang hidup, niscaya kamu tidak akan mencuaikannya sekali-kali. Begitu saudara. Orang mati lebih memahami harga kalimat. Orang mati lebih menghargai, lebih mengerti harga Al-Quran. Orang mati lebih memahami, lebih mengerti harga doa. Karena itulah orang mati, mereka bukan mahu buah-buah tangan yang lain-lain. Tidak mau buah-buah tangan yang lain-lain kecuali doa. Hanya doa. Mereka hanya mahu ziarah kita. Ziarah kamu wahai anak-anak. Doa kamu wahai anak-anak. Sedekah kamu wahai anak-anak. Amal saleh kamu. Itu yang mereka mau. Itu yang ibu bapa mau. Lain-lain buah tangan tidak payah. Hanya ini sumber kegembiraan mereka, harapan mereka. Tidak kasihankah kamu? Tidak kasihankah kita? Baik. Kita akhiri dengan sahabat yang ketiga si mati. Siapa dia? Dia itulah amalnya. Sahabat atau kawan yang satu inilah saja satu-satunya sahabat yang kekal, yang tidak berpisah dengan si mati. Dari hidup sampai ke mati tidak berpisah. Sampai ke dalam kubur ia ikut sama, ikut. Inilah saja kawan yang tidak membiarkan si mati bersendirian. Tidak mengucapkan selamat jalan wahai kawan. Tidak. Tetapi inilah dia kawan satu-satunya yang sanggup bersama-sama dengan si mati sampai ke dalam kubur. Inilah namanya kawan setia. Inilah namanya rakan setia. Apa bentuk benda? Apa bentuk amal yang menjadi kawan setia kepada si mati ini? Apa dia? Ada banyak jenis-jenisnya. Satu, jangan terkejut, mushaf Al-Quran. Mushaf saudara, mushaf Al-Quran. Kalau mushaf ini saudara wariskan kepada anak saudara, nanti pada setiap kali si anak itu membuka dan membacanya, akan masuk ke dalam kubur saudara malaikat dan berkata kepada saudara, nah, terimalah pada hari ini 10 kebajikan. Karena anakmu telah membuka dan membaca mushaf yang engkau wariskan. Siapa di antara kita yang teringat untuk mewariskan mushaf Al-Quran kepada kanak-kanak, kepada anak-anak? Kita tepuk dada.
Tanya sendiri siapa yang orang ingat nak wariskan harta. Orang ingat pusaka itu semata-mata harta. Rumah, tanah, husin, kereta. Oh. Tapi di sini berbangkit mushaf Al-Quran. Ini bukan saya cipta-cipta, tapi saya ambil dari maksud hadis. Karena itu saya ajar orang. Saya pun buat, saya ajar juga orang. Kalau anak kawin, hadiahkan ya mushaf Al-Quran. Tulis bisa-bisa ya di sana. Tarikh kawinnya dan pesani dalam tulisan di sana. Tulis, pasan. Jangan beranggang daripada Quran yang Bapak hadiahkan ini. Baca selalu, baca. Kalau istri mengandung, baca. Kalau beluriah anak besok-besok, pakai ini Quran. Pakai ini Quran. Untuk mengajar anak. Biar dia turut baca. Baca. Apa arti hadiah sini? Saya sudah mewariskan begitu kepadanya. Insya Allah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kalau Bapak sudah tidak ada, ia melihat Quran itu, ia ingat. Berbanding kalau saudara sediakan, hadiahkan untuk dia, hadiah kawin sebuah kereta mewah. 3 tahun yang memakai, 4 tahun, 5 tahun habislah. Tapi mushaf, sebiji mushaf itu insya Allah sampai bila-bila. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang saudara pakai, ilmu yang saudara amal, ilmu yang saudara ajarkan, yang dengannya mendatangkan manfaat kepada negara, kepada ummah, kepada keluarga, kepada masyarakat. Ketika hayat saudara duduk dengan istri saudara sambil mengajarnya baca-bacaan sembahyang atau mengajarnya surah Al-Fatihah misal, insya Allah ini ilmu yang saudara pernah ajarkan kepada saudara ini, insya Allah akan menemui saudara di dalam kubur. Tidak cantikkah itu? Tapi siapa yang ingat ini? Siapa yang ingat ini? Yang orang tahu tengok muka istri cantik saja. Sembahyang kah, tak sembahyang kah, peduli apa? Indah ingatkan mengajar. Yang kita tahu belikan perhiasan, belikan pakaian lawa-lawa. Qurannya kita tak peduli.
Dia pandai mengaji ke, tak pandai mengaji ke? Walhal, kalau saudara ambil tahu sedikit, dia belum pandai sembahyang, ajar dia sembahyang, ajar sendiri. Belum tahu Fatihah, ajar dia sendiri, ajar sendiri. Tak tahu Quran, ajar dia Quran. Pengajaran yang saudara beri ini, ketika ini akan membubut saudara ke dalam kubur nanti, insyaallah ta'ala. Yang ketiga, pohon-pohon tanaman ini pun juga membubut ke kubur. Pohon-pohon yang saudara tanam, yang orang lain mendapat manfaatnya, hatta binatang. Orang boleh berteduh dari panas di bawah pohon itu. Orang boleh menikmati buahnya, turut makan buahnya. InsyaAllah pahalanya akan mengalir ke kubur saudara. Sebab itu orang tua-tua kita ni, coba lihat. Saya pernah pengalaman saya dengan mertua saya, bapak mertua saya. Ada orang akan memotong pohonnya, pohon mangganya, dilusirinya. Jangan potong. Tujuannya apa? Untuk memberi makan anak cucu, biar orang makan. Sampai begitu perasaan. Ini ada kita, ada pohon buah, dipagar ketat-ketat. Siapa ada usulnya akan mengambil umban. Kalian disuruh yang mengambil, ya kita ini mencuri, ambil, kita ini elok-elok, baik-baik, sedekah bagi. Yang keempat, yang juga pahalanya akan membubut ke dalam kubur, telaga. Telaga yang saudara gali dengan titik peluh, atau dengan perbelanjaan yang saudara sendiri tanggung, di mana airnya turut dinikmati oleh hamba-hamba Allah. Ini juga akan menghubungi saudara ke dalam kubur untuk menghidangkan pahala karenanya. Seorang sahabat, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ibunya telah meninggal dunia. Saya, ya Rasulullah, berhajat untuk melakukan sesuatu sebagai amal jariah untuk ibu saya ini. Jadi apa yang harus saya buat? Bersabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'ad, ahfir laha bi'ran yashrabun nasu minhu. Wahai Sa'ad, engkau gali untuk ibumu itu telaga di mana manusia dapat minum airnya. Allah. Bagi kita cerita telaga ini sudah habis. Tidak lagi ada. Infrastruktur kita ini cukup hebat. Pipe menjalar ke sana sini. Tetapi tahukah kita di negara lain, di setengah negara di dunia, fungsi telaga itu masih besar. Misalnya saya mendapat faham di Pakistan sebagai misal, di tempat-tempat pedalaman yang sukar ditembusi kemudahan air, banyak bergantung kepada telaga. Orang-orang kaya bersedekah atau berwakaf telaga untuk orang ramai mendapatkan air. Belanja menggali telaga ini besar, sebab
bukannya mudah, bukan mudah sebetulnya. Ada telaga kalau digali kadang-kadang indah bahir, tapi berbelanja sudah menggali dengan mesinnya didatangkan dari jauh. Apa itu, ini bukan lang-lang. Ada telaga digali indah belaing. Atau ada air tetapi tidak sesuai untuk diminum oleh manusia. Ada, bukan tidak ada. Seperti air itu kotor atau berbau atau air masam dan lain-lain. Jadi kalau berjumpa macam ini indah bersesuaian, digali lagi sehinggalah berjumpa air yang baik. Mengenai di Pakistan ini, saya mendapat tahu ada orang kita ini Brunei pun turut berkirim wang berwakaf telaga di sana. Alhamdulillah, bukan dada. Jadi apalagi amal jariah yang akan membubut orang ke dalam kubur. Ini selalu kita ni dengar, membina masjid kerana Allah. Ini selalu kita ni dengar ni, membina masjid dengan biaya sendiri. Selama mana masjid itu dikunjungi oleh manusia untuk beribadat di dalamnya, selama itulah pahalanya akan mengalir sampai kepada pembinanya di dalam kubur. Pada hari kiamat kelak, ia membawa manfaat besar kepada pemiliknya, sehingga dikatakan mereka, yakni tuan-tuan pemilik masjid atau pewakaf masjid ini, akan menyeberangi as-sirat ke syurga Allah Ta'ala dengan mereka itu berada di dalamnya atau naik masjid di dalamnya selaku keinderaan mereka. Sebab itu insya-Allah fawakaf masjid pasti akan jadi orang-orang yang berbahagia, asalkan saja wakafnya itu betul dari harta halal, insya Allah.